Selamat datang kembali di channel All Story. Ini kita akan glamping ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tempat di mana alam masih terjaga dan udara terasa jauh lebih segar. Siap menjelajahi hutan, air terjun, dan malam penuh suara alam. Let's go. Perjalanan menuju Taman Nasional Gunung Halimun Salak dimulai dengan suasana yang sudah terasa hangat sejak kami naik ke dalam bus. Begitu mesin bus menyala dan perlahan meninggalkan keramaian kota, semua orang langsung terlihat antusias. Ada yang sibuk memilih tempat duduk paling nyaman, ada yang sudah siap dengan cemilan, dan ada juga yang tak sabar menyalakan speaker karaoke yang sudah ada di dalam mobil. Tak butuh waktu lama sampai suasana bus berubah jadi mini konser. Lagu pertama diputar dan tiba-tiba semua orang langsung ikut bernyanyi. Meski nada kadang lari entah kemana. Suaranya mungkin tidak sempurna, tapi tawa dan kebersamaannya itu yang bikin semuanya menjadi sempurna. Setiap lagu berganti, suasana makin ramai. Ada yang berdiri sambil bergoyang kecil, ada yang saling berebut mic, dan ada yang pura-pura jadi penyanyi profesional lengkap dengan gaya panggung. Sopir pun ikut tersenyum lewat kaca spion melihat tingkah kami. Di luar jendela, pemandangan mulai berubah jadi deretan pepohonan hijau dan bukit-bukit yang memanjakan mata. Hembusan angin dari jendela yang sedikit terbuka membuat perjalanan terasa semakin segar. Tapi di dalam bus, musik dan tawa tetap jadi irama yang mengisi perjalanan. Ketika lagu nostalgia diputar, semua mendadak kompak. Suara jadi satu, nyaris seperti paduan suara dadakan. Dan di titik itu, rasanya kami bukan lagi sekedar rombongan yang mau glamping, tapi satu keluarga besar yang sedang merayakan kebersamaan. Perjalanan yang biasanya terasa panjang justru berakhir terlalu cepat. Tanpa sadar, kami sudah hampir tiba di pintu masuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Musik perlahan dikecilkan dan semua orang bersiap turun dengan wajah ceria dan semangat baru. Tenda terasa begitu damai. Matahari tidak terlalu terik, hanya hangat lembut yang menembus sela-sela pohonan, membuat warna hijau di sekitar tenda tampak semakin hidup. Angin berhembus membawa aroma hutan yang segar, alami, dan menenangkan. Aku duduk santai di kursi lipat, cangkir kopi hitam hangat berada di genggaman. Uapnya naik perlahan, bercampur dengan udara pegunungan yang bersih. Setiap tegukan terasa seperti jeda kecil dari dunia luar. Tidak ada suara mesin, tidak ada keramaian. Yang ada hanya alam yang berbicara dengan caranya sendiri. Di depan tenda, kami berdua melihat pemandangan terbentang luas, pohonan tinggi yang berdiri gagah, bukit-bukit yang terlihat samar di kejauhan, dan langit biru yang dihiasi awan tipis bergerak perlahan. Daun-daun bergetar pelan karena angin,
menciptakan suara alam yang menenangkan seperti musik latar yang tidak pernah usai. Kadang aku hanya diam, menatap ke arah panorama itu sambil memutar cangkir di tangan. Sederhana itu, tapi rasanya seperti punya dunia sendiri. Dunia yang sunyi, jujur, dan penuh kenangan. Bahkan cahaya matahari yang memantul di permukaan tenda membuat suasana terasa semakin hangat dan nyaman. Di momen itu, aku sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Kadang kebahagiaan ada dalam detik kecil, cangkir kopi panas, semilir angin siang, dan pemandangan alam yang begitu indah hingga membuat kita lupa bernapas sejenak. Siang itu di depan tenda, semuanya terasa pas, tenang, sederhana, dan sangat hidup. Suasana terasa begitu hangat meski udara mulai dingin. Kami berkumpul di dekat tenda, foto-foto, menyalakan api untuk membakar jagung. Aroma jagung manis yang mulai gosong di bagian pinggirnya campur dengan wangi kayu terbakar membuat suasana makin akrab dan menggoda perut. Malam itu, udara pegunungan mulai menusuk dingin, tapi suasana justru terasa hangat di tengah hutan pinus yang menjulang tinggi. Kami menyalakan api unggun kecil. Cahaya api memantul di batang-batang pohon, menciptakan bayangan bergerak yang indah. Dan di tengah proses bakar sate, seorang langsung menyalakan speaker Bluetooth. Lagu favorit diputar, dan seketika suasana berubah jadi konser dadakan. Di tengah hutan pinus, suara kami mungkin tidak sempurna, kadang fales, kadang lupa lirik, tapi justru itu yang membuat semuanya terasa menyenangkan. Ada yang sambil nyanyi sambil kipas-kipas sate, ada yang berdiri di dekat api unggun pura-pura jadi penyanyi panggung, dan ada yang tertawa sampai jatuh karena suara teman yang terlalu menghayati. Lampu kecil tenda dan cahaya api unggun menjadi lampu sorot alami yang membuat suasana semakin dramatis. Di atas kami, langit malam terbuka luas, bintang bertabur, seolah ikut menyaksikan kebodohan kecil yang bahagia itu. Sementara hutan pinus hening menjadi penonton paling setia, hanya sekali bergema oleh suara jangkrik dan angin yang menyapu tajuk-tajuk pohon. Ketika sate akhirnya matang, kami duduk melingkar sambil menikmati hangatnya. Gigitan pertama terasa luar biasa, bukan cuma merah karena enaknya, tapi karena suasana malam yang begitu khas, dingin, hangat, riuh, dan damai dalam satu waktu. Malam itu, di tengah hutan pinus, kami bukan cuma bakar sate, kami membakar tawa, cerita, dan kebersamaan yang akan terus kami ingat lama setelah api unggun padam.